Oke, Angel, kita masuk ke part 2. Wah, luar biasa. Ada pertanyaan apa lagi nih yang bisa kita diskusikan eh, di sesi Oke, general kita ini? lanjut. Oke, lanjut. Ini Pak, ini Angel mau nanya Pak, kok biasanya kan waktu interview kan kita ada kayak nyerahin kayak CV, ijazah, transkrip nilai, KTP, dan lain-lainnya. Terus dalam interview dengan user itu biasanya user ngasih tahu kayak perusahaan ini kebijakannya gini, budidaya kultur perusahaannya seperti ini. Terus ada satu perusahaan yang baru Angel temui, dia itu yang masih menahan ijazah, itu gimana itu Pak? Oh, oke. Aku jawab dulu ya. Sorry, rada error nih gitu. Aku jelasin dulu ya buat Angel gitu. Jadi, terkait dengan yang kamu sampaikan barusan dulu, yaitu pada saat kita mengirimkan dokumen berupa ini. Aku kasih tahu dulu ya, Angel ya, bahwa dokumen kalau dikirimin di awal itu tidak perlu menyertakan dokumen pribadi gitu. Jadi jarang Oke. ya, misalkan ada loker tulisannya silahkan kirimkan CV dan dokumen lain ke sini gitu. Itu Oke. itu jangan didefinisikan bahwa dokumen pribadi itu juga sekalian dikirim gitu. Dokumen pribadi itu bisa untuk tahap-tahap selanjutnya. Kalau misalkan kamu datangin interview, dokumen itu dibawa nggak apa-apa. Tapi kalau untuk dikirim pertama kali untuk ngelamar pertama, jarang banget ada yang minta dokumen pribadi. Dokumen pribadi itu semacam kayak KTP, SIM, Oke. paspor, KK, buku tabungan, NPWP, terus apalagi tuh BPJS gitu-gitu. Itu jangan dikasih di awal kalau nggak diminta ya, itu demi kerahasiaan dan keamanan data aja sih, Jel, gitu Oh, ya. Kayak gitu. Jadi nggak diminta kecuali kamu udah diundang, misalkan ada undangan HR, undangan undangan interview user dan akhirnya yang soft file-nya ada, yang di print, yang kamu perbanyak, di fotokopi banyak kamu siapin ya nggak masalah. Atau kamu datang ke job fair atau ke loker-loker yang walk-in interview gitu. Dokumen-dokumen pribadi tadi disiapkan nggak masalah. Tapi kalau kamu ngirim di awal, apalagi lewat email, dokumen yang sifatnya pribadi tadi tuh jarang banget ada yang diminta. Dan kalau memang di awal ada yang minta, silahkan bener-bener dicek dulu lokernya. Itu asli apa enggak gitu. Demi keamanan data. Itu dulu ya yang aku pengen sampaikan. Oke, yang pertama itu. Yang kedua adalah terkait dengan kebijakan penahanan ijazah gitu. Sebenarnya balik lagi ya, penahanan ijazah ini dulu nggak ada aturannya, sekarang ada aturannya. Nanti kamu browsing lagi aja aturannya apa. Di mana aturannya ini mengaturnya adalah asal dua belah pihak itu deal sepakat, maka penahanan ijazah itu diperbolehkan. Asal dari dua sisi itu sepakat, Jel. Gitu. Jadi pada saat suatu proses rekrutmen kamu ikuti dan akhirnya tahu akhirnya ada penahanan ijazah, gitu. Kalau kamunya nggak setuju, ya kamu boleh tuh mundur gitu. Oke? Karena kamu harus sepakat penahanan ijazah nggak bisa cuma perusahaan doang yang pengen, kamunya nggak pengen gitu. Gitu. Harus ada hmm. kerelaan itu. Dulu nggak ada aturan, sekarang ada. Penahanan ijazah itu macam-macam ya. Kemungkinannya, alasannya apa gitu. Kalau alasan secara umumnya mungkin kayak kamu tahu bahwa misalkan posisi ini tuh posisi yang strategis, misalkan kamu akan disuruh bawa banyak aset-aset perusahaan gitu. Mungkin ada pengalaman-pengalaman biar takut nggak dibawa kabur atau gimana gitu kan. Gitu. Ya, ada penahanan tersebut. Itu ada. Ada yang penahanan ijazah tuh waktu itu ditanya misalkan jawabnya tuh karena untuk loyalitas ke perusahaan aja gitu. Bahwa jangan sampai hanya karena hal-hal simpel kamu bosan keluar. Padahal rekrutmen itu ada biayanya. Kalau semua orang sifatnya kayak gitu kan, kita udah ngeluar biaya banyak, kamu udah ditempatin, belum mulai bekerja nih hari pertama ditempatin, kamu belum menghasilkan omset buat kita gitu, kita masih rugi tuh gitu kan, dan lain-lain gitu. Jadi penahanan ijazah tuh dilakukan dan faktor-faktor lain lah ya gitu. Dan ya mungkin kamu udah tahu gitu, sehingga tadi balik lagi, penahanan ijazah ya sifatnya sekarang ya boleh-boleh aja asal dua belah pihak menyetujui. Kalau kamu akhirnya menyetujui terus pengen misalkan saya ingin ya terkait dengan ketentuan penahanan ijazah ditulis di kontraknya, dipersilakan kalau kamu mau nego semacam itu gitu, atau kamu sepakat dari versi lisannya, tujuan penahanan ijazah, berapa lama penahanan ijazah, gimana cara ngambilnya, dan lain-lain, dipersilahkan gitu. Oke. Atau pada saat kamu menolak loker ini karena menahan ijazah, balik lagi, rencana kamu apa setelah menolak ini, seberapa urgent kamu harus dapat kerjaan segera. Kalau urgent banget dan satu-satunya di depan mata ini gimana? Gitu, ya kan? Kamu urgent butuh kerja, tapi dia minta tahan ijazah.
Apa yang harus kamu lakukan gitu. Simulasi itu tuh silahkan disimulasikan dulu. Sehingga balik lagi, asal dua belah pihak sepakat diperbolehkan. Kayak gitu. Itu adalah 2 poin ya dari pertanyaanmu barusan. Terkait dengan dokumen yang dikirim di awal, dibawa, atau terkait dengan penahanan ijazah. Tapi ingat ya, kalau kamu disuruh bawa dokumen pribadi saat interview itu nggak masalah kok, itu jaga-jaga aja gitu. Oke. Oke. Kemudian saya ingin bertanya lagi, Pak. Masih banyak sih pertanyaan. Oh ya, nggak boleh, nggak apa-apa. Gimana tuh? Saya izin bertanya, Pak, terkait kan kita masih kalau yang misalnya belum ada pekerjaan kan berarti ngeplaynya itu banyak itu ya, Pak. Ngeplay ke perusahaan-perusahaan itu banyak. Nah, banyak juga panggilan interview di hari yang sama tuh, Pak. Di hari yang sama tuh banyak terus kita itu kalau misalnya kita reschedule atau kita cancel itu gimana sih Pak pandangan HRD itu sama kita kalau kita ya schedule apa pandangan HRD ini orang baru mau diminta interview udah nggak tepat waktu, udah nggak on time, udah nggak mau atau minta reschedule jadwal atau gimana sih itu Pak pandangan HRD ke kita? Oke, aku jawab dulu ya. Aku di sini user, bukan HR. Itu nomor 1. Yang nomor 2, pandangan HR yang akan aku sampaikan adalah pandangan HR teman-teman HR yang udah berkali-kali aku pernah diskusi soal ini gitu ya, gitu. Aku selalu nanti akan menggunakan sudut pandang user karena aku user bukan HR gitu. Tapi dari hasil diskusi sama teman-teman gitu ya, sering sharing sama teman bahwa melakukan reschedule atau negosiasi dalam proses rekrutmen itu wajar. Negosiasi itu macam-macam. Misalkan, kamu mau nego nih untuk tahap awal dari rekrutmen ini, bisa nggak online dulu, jangan offline gitu. Ada yang nego tuh, gitu. Karena suatu hal, bisa nggak ini dilakukan secara online dulu. Nanti yang selanjutnya offline nggak apa-apa, karena suatu hal kamu sampaikan. Boleh. Ada yang nego terkait dengan gaji. Boleh. Ada yang nego terkait dengan sebelum tanda tangan kontrak, saya mau diskusi dulu sama orang tua. Boleh. Gitu. Kalau itu yang tahap-tahap belakang ya, tahap-tahap depan juga di sini juga ada gitu. Bahwa saya ingin nego untuk tadi reschedule, dan itu boleh juga kayak gitu ya, itu adalah contoh yang boleh. Reschedule ini macam-macam, ada yang hari yang sama jamnya beda, ada yang beda hari sama jam, ada yang beda hari beda jam kayak gitu. Itu balik lagi ke kamunya sendiri. Boleh banget, karena memang kalau dalam kondisi yang kamu alami itu, dulu aku juga sering alami kayak gitu. Dalam sehari ada beberapa proses yang harus aku lakukan. Maka cara yang terbaik adalah kita mengajukan reschedule. Kalau memang nggak bisa ya tadi, dengan berat hati kita mempertimbangkan ada yang di cancel gitu ya. Boleh-boleh aja, nggak masalah. Nah, pada saat kita mengajukan reschedule, ingat bahwa sifatnya itu adalah mengajukan gitu ya Angel ya. Halo. Oke. Halo. Cek suaraku jelas nggak? Oke, gitu ya Angel ya. Jadi pada saat kita melakukan reschedule, kita harus sadar bahwa kita tuh mengajukan. Oke, gitu. Terima kasih atas undangan atau konfirmasi kelanjutan proses rekrutmen tersebut, gitu. Dikarenakan di tanggal tersebut saya atau mohon izin, gitu. Saya ingin mengajukan reschedule untuk tes interview yang semula diadakan hari ini, tanggal sekian, jam sekian, gitu. Saya ingin mengajukan apakah dapat dilakukan reschedule menjadi hari ini, jam sekian, gitu. Alasan boleh ditulis, boleh enggak, tergantung nanti konteksnya alasannya apa gitu. Nggak boleh kamu nulis alasan dengan alasan karena saya sedang ada tes di tempat lain, itu jelas nggak boleh ya, kayak gitu. Oke? Jadi alasan-alasan yang bahkan kalau nggak ditulis alasan, jarang banget kalau yang ditanya gitu, ini alasannya kenapa gitu. Tapi kalau untuk alasan-alasan yang sebenarnya sifatnya shareable, nggak masalah, misalkan karena saya harus wisuda gitu. Jadi ada orang yang lamar tuh pakai SKL, dan di tanggal tersebut tuh ada wisuda atau ada gladi bersih gitu, wisuda H-1 gitu kan. Sampaikan saja, saya wajib ke kampus untuk melakukan gladi bersih wisuda. Nggak apa-apa disampaikan, karena alasannya itu. Toh juga itu alasan yang netral. Tahu ya, alasan itu alasan netral. Itu boleh disampaikan. Tapi kalau untuk alasan-alasan yang sifatnya nggak kayak gitu, nggak usah disampaikan. Jarang banget ditanya sih. Sampaikan ada aja gitu. Terima kasih atas konfirmasinya terkait kelanjutan proses rekrutmen gitu. Saya ingin gitu kan. Dikarenakan di tangan tersebut saya berhalangan, apakah saya dapat mengajukan reschedule yang semula hari ini tanggal ini jam sekian menjadi ini gitu. Saya juga masih open untuk jadwal lain selain di
tanggal di atas kayak gitu. Tapi balik lagi, reschedule itu kamu juga harus ngukur tidak hanya dari sisi negonya, tapi jadi seberapa jauh jarak waktunya antara yang baru usulan kamu sama yang sekarang kayak gitu. Jangan sampai kamu reschedule minggu depan gitu. Perusahaan itu butuh segera. Kalau kamu nggak yang bener-bener, aku jujur beberapa waktu terakhir gitu ya, itu bener-bener seminggu loh. Aku minta reschedule seminggu bener-bener ditungguin kayak gitu. Ya walaupun aku akhirnya nggak ambil sih gitu. Itu bener-bener seminggu. Aku pernah seminggu ditungguin kayak gitu. Mohon izin gitu. Dikarenakan saya ada keperluan gitu. Dapatkah saya mengajukan reschedule dari karena memang nggak bisa banget gitu. Tapi ini jarang banget terjadi sih. Karena waktu itu aku udah nothing tulus gitu loh. Aku udah kayak aku nggak mau batalin, tapi aku berniat. Tapi gimana begitu gitu. Coba dulu seminggu kayak gitu. Dan akhirnya boleh gitu. Dan aku tahu itu salah sih gitu. Nggak boleh terlalu lama biasanya. Biasanya jadi hari besoknya atau 2 hari lagi. Misal kamu harus offline, terus misalnya kamu tinggal kayak di Medan, kayak di Aceh, harus ke Jakarta misalkan kayak gitu. Atau ada yang di Sulawesi harus ke Jakarta gitu-gitu. Itu wajar lah kayak gitu. Cuman untuk beberapa case gitu ya. Jadi jangan jaraknya terlalu jauh kayak gitu. Itu sifatnya ingat ya pengajuan. Jadi mengajukan itu ya boleh diterima, boleh enggak gitu. Bisa ditungguin, bisa di skip gitu. Tapi kalau kamu cancel juga boleh dengan suatu alasan. Kamu sampaikan saja, "Selamat siang Bu," atau "Selamat siang Pak," gitu. Atau "Selamat siang Bapak atau Ibu, terima kasih untuk undangannya terkait dengan kelanjutan rekrutmen untuk posisi ini di PT ini. Dengan ini saya ingin mengundurkan diri dari rangkaian rekrutmen di atas. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan. Semoga kita dapat bekerja sama di kesempatan selanjutnya. Semoga PT ini menjadi perusahaan yang bla 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 bla." Gitu. Dah kirim. Kayak gitu. Paham ya? Gitu. Boleh gitu. Boleh kayak gitu. Yang penting jangan tiba-tiba udah diundang dicuekin gitu. Ya kan? Gitu. Itu namanya rekruter yang di PHP tuh sama kandidat kayak gitu. Tiba-tiba nggak balas aja, ngilang aja gitu. Oke, jangan sampai kayak gitu. Nggak apa-apa, kamu sampaikan aja kayak gitu. Mengundurkan diri dari rangkaian rekrutmen boleh. Tapi balik lagi ya, reschedule sama cancel ini, batal ini harus kamu pertimbangkan dulu dari banyak hal gitu. Walaupun kamu udah tahu caranya, bukan berarti selalu digituin ya gitu. Oke. Nanti kalau terlalu banyak lagi, nanti kamu mungkin dilihat dulu sebenarnya kamu reschedule tuh gara-gara gimana, terus terkait ini apa namanya, minat atau enggaknya dan lain-lain gitu. Pokoknya caranya begitu ya. Jadi bukan satu pertimbangan gitu, selalu diingat tuh gitu. Gitu. Aku selalu akan bilang pokoknya jangan pertimbangan tunggal, diukur, ditimbang, bobot, bebet, babat, bubut. Pokoknya gitunya ya, gitu ya. Oke. Oke. Menarik ya pertanyaannya, jadi meluas gitu. Ada lagi nggak, Angel, yang kamu masih Masih, pengen? Pak. Oke. Oke, menarik banget. Apalagi tuh? Wow. Terus ini Pak, terkait apa tadi ya? Saya tadi udah ngelis sih tadi pertanyaannya. Ngelis? Wow. Udah ngelis? Wow. Boleh. Hmm. Gitu. Nah, waktu eh, interview dengan HRD biasanya kan ada negosiasi gaji itu ya Pak ya. Hmm. Hmm. Kemudian tuh HRD-nya minta negosiasi kalau misalnya kamu diterima di sini tapi gajinya itu lebih rendah daripada gaji kamu yang sebelumnya gitu Pak. Tapi nggak, terus fasilitas yang didapatkan juga nggak se ya, seperti yang dulu gitu Pak. Itu gimana Pak? Harus diterima tuh gimana ya Pak? Balik lagi ya. Itu ada faktor internal dan faktor eksternal. Oke. Jadi di situ sifatnya kamu kalau namanya negosiasi, negosiasi itu artinya adalah ada komunikasi yang saling terbuka. Kamunya terbuka kondisinya begini, perusahaan terbuka kondisinya begini, sehingga nanti muncul suatu kesepakatan. Namanya kesepakatan itu ya disepakati bersama. Iya, iya, enggak. Kayak gitu. Bukan iya, tapi salah satu pihaknya nggak berkenan kayak gitu. Makanya itu muncul yang namanya negosiasi aja gitu. Kita diskusi dulu gitu ya. Nah, pada saat nanti menarik banget nih karena video terkait jawaban pertanyaan ini
belum pernah aku bikin di YouTubeku ya, khususnya pada saat tes interview gitu. Tapi nanti untuk pertanyaan lain juga, ini intro aja, jadi intermezzo aja. Jadi kalau kamu pengen dalamin bagian tanya jawab soal interview, kamu bisa cek di channel YouTubeku di bagian playlist tes interview gitu ya. Nah ini aku jawab Mm-mm. dulu ya Angela ya. Untuk menjawab hal ini, kamu butuh diskusi atau informasi lebih lanjut yang kamu boleh bisa tanyakan. Kayak gitu. Kenapa kok harus diskusi dulu? Karena barangkali itu akan menjadi bahan pertimbangan menerima atau enggaknya. Dari sisi kamunya, kamu harus lihat dulu. Negosiasi gaji itu di dalamnya kamu harus sadari bahwa di situ tuh diskusi soal benefit. Gaji itu cuma salah satu benefit yang ada. Oke? Nah, kamu harus melihat itu adalah kamu harus paham dulu terkait benefit semua yang ada di situ. Mulai Hmm, dari benefit yang hubungannya dengan apa? kerjaan. Gaji tadi, yang hubungannya sama uang nominal tadi. Yang pertama. Yang kedua adalah benefit terkait dengan apa? Kenyamanan tempat kerjamu itu gitu. Itu benefit juga ya, punya lingkungan yang suportif gitu kan benefit juga buat kamu. Harus melihat itu juga. Lalu benefit apa lagi? Benefit kemungkinan tumbuh gitu. Kamu juga boleh Hmm, nanya itu. Baik Bu, mohon informasinya. Baik Pak, terima kasih. Sebelumnya mohon informasinya Pak. Terkait, saya ingin menanyakan terkait dengan apa misalkan kamu sampaikan. Di perusahaan ini, adakah pelatihan rutin yang diberikan kepada karyawannya gitu? Adakah pelatihan yang diberikan hmm. kepada karyawannya untuk meningkatkan kompetensinya? Entah itu berkala misalkan tiap bulan atau berapa bulan sekali semacam itu gitu. Mungkin kalau dijawab kamu jadi mikir bahwa oke, anggap aja gajiku nggak segitu, tapi aku pakai Hmm. duitnya untuk bayar training gitu. Yang kalau di Oh, luar tuh oke. sebenarnya trainingnya tuh lebih jutaan, berjuta-juta, di situ jadi kayak murah gitu. Gitu. Nanti kalau ditanya alasannya apa gitu, ya udah sampaikan saja misalkan, iya Bapak atau Ibu, karena kita sedang negosiasi gaji, yang saya bayangkan ini adalah benefit keseluruhan. Nah, saya melihat benefit itu tidak hanya dari sisi nominal rupiahnya saja, namun kesempatan untuk tumbuh berkembang bersama perusahaan ini itu juga saya lihat sebagai benefit macam itu. Sehingga apabila ada kesempatan semacam tadi, itu akan menjadi hal yang menarik sekali sebagai bahan pertimbangan saya sebelum saya menjawab pertanyaan Bapak atau Ibu. Kamu menyampaikan kayak gitu. Jadi secara simpelnya adalah seolah-olah tuh kamu bilang, oh ya udah kalau nanti aku ada training rutin kan aku jadi jago nih, gitu. Mm-mm, Nah, benar. nanti langsung dilanjut. Kalau nanti akhirnya aku di situ dapat kenaikan gaji ya syukur. Tapi kalau enggak kan aku daftar perusahaan lain aku udah punya kemampuan baru, harganya lebih mahal, Benar, benar. gitu. Benar, Oke? Pak. Atau nanti kamu Eh. bisa lanjut kesempatan selanjutnya. Jadi misal kamu udah nanya tadi udah dijawab, baik Bu atau Pak, saya boleh menanyakan satu pertanyaan lagi gitu. Kamu sampaikan lagi selanjutnya adalah terkait dengan peluang promosi jabatan di kantor ini, Oh. gitu. Kalau memang dari gaji sebelumnya kamu nggak naik, kadang-kadang kamu harus wajar gitu dalam arti kamu sebelumnya tuh jadi staff, staff dan staff. Memang company size itu kan beda-beda ya. Jadi jadi staff di company size yang small sampai yang medium sampai yang big kan beda. Walaupun sama-sama staff accounting misalkan. Gitu. Staff accounting di perusahaan ini ya beda pasti gitu. Walaupun tadi bedanya nggak seberapa, tapi kan beda gitu. Nah, nanti kamu melihatnya adalah ya mungkin anggap aja oh mungkin perusahaan ini dibandingin perusahaan sebelumnya company size-nya itu lebih kecil. Atau sebenarnya penurunan ini tuh karena berlaku global, karena lagi krisis, resesi atau kondisi keuangan gitu. Jadi aku mau cari kesempatan tempat lain ya masih sedikit dari yang kemarin karena belum mampu karena ini baru mau bangkit dan lain-lain kayak gitu. Sehingga tadi Oke. kamu tanyakan dulu kesempatan tumbuhnya tadi, adakah pelatihan secara berkala yang diberikan oleh perusahaan baik di dalam atau di luar untuk meningkatkan kompetensi karyawannya gitu. Saya tertarik untuk mengetahui hal tersebut gitu. Kalau misalkan ada atau nggak ada, lanjut ke pertanyaan selanjutnya gitu. Kamu tanya dulu misalkan kayak tadi, Bu mohon informasi terkait dengan peluang untuk promosi jabatan di perusahaan ini bagaimana ya Bu ya gitu tentang jenjang karir dari orang yang bekerja di posisi saya itu bagaimana ya Bu ya gitu mungkin kalau ya ibaratnya kamu tahu yang namanya staff finance nanti juga naik jadi misalkan jadi supervisor finance gitu cuman kan kesempatannya ada nggak nih gitu ada yang mungkin Hmm. dijelasin ada gitu bahkan ada yang menjelaskannya tuh kayak ini tuh kita grup ya gitu bawah satu holding gitu jadi bisa aja nanti kamu langsung dipindah ke anak perusahaan yang itu unit bisnis yang ini gitu-gitu boleh atau bahkan kalau kamu mau lintas departemen gitu-gitu mungkin bisa dijelaskan juga dan yang akhirnya nanti kamu bisa pertimbangkan detik ini sekarang aku cuma dapat nominal sekian which is lebih kecil dari yang sebelumnya benefit-benefit yang Hmm. ada juga
lebih kurang, lebih sedikit gitu. Nanti kamu estimasi gitu. Tapi kamu di dalam hati, di belakang kamu udah riset dulu ya. Jadi sebelum kamu nyebut gaji, kan nggak mungkin tiba-tiba kamu langsung ditanya ini. Mungkin ada pertanyaan terkait dengan berapa ya gaji yang kamu harapkan. Mungkin sebelumnya ada pertanyaan itu kan, gitu. Nah, di luar harusnya kamu udah riset dulu. Riset soal apa? Satu, nominal kebutuhanmu sehari-hari itu berapa dalam waktu sebulan? Aku sering bilang sebagai angka kesyukuranmu tuh berapa. Jadi kayak nominal minimum tuh berapa sih buat kamu hidup sebulan gitu. Kamu harus tahu itu dulu. Yang nomor dua, riset harga pasar untuk posisi yang kamu lamar. Itu tuh posisi itu tuh gajinya tuh antara berapa sampai berapa sih gitu. Yang nomor tiga, riset soal UMP atau UMK. Berapa ya UMP atau UMK yang berlaku di daerah tersebut. Yang keempat, terkait dengan gaji terakhir atau gaji tertinggi terakhir. Kayak gitu. Itu sebagai bahan pertimbangan kamu, paham ya? Kayak Oke. gitu. Jadi dengan kamu udah tahu itu dulu ya, terkait dengan berapa nominal minimum untuk kamu operasional tiap hari. Kemudian yang nomor dua adalah terkait dengan riset soal gaji di pasar, terkait dengan UMP atau UMK yang berlaku, dan gaji terakhir atau gaji tertinggi terakhir. Nanti akhirnya, oh kalau ini sih memang lebih rendah dari yang kemarin, tapi masih di atas nilai kebutuhanku sekarang gitu. Hmm. Memang benefit ini nggak ada, tapi sejauh ini benefit ini ya udahlah nggak usah di cover dulu nggak apa-apa. Tapi kan ada kesempatan training ini, ada ini gitu-gitu. Jadi pertimbangannya beberapa ya kayak gitu. Jangan melihat suatu benefit hanya dari gaji aja gitu. Oke? Tapi balik lagi, jangan mau kayak kamunya udah ini yang nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada. Kayak gitu. Itu nanti kamu juga boleh tuh di situ kayak mempertimbangkan, minta waktu dulu sehari semalam buat mempertimbangkan itu gitu. Mohon waktu maksimal 24 jam untuk mempertimbangkan angka tersebut gitu. Tapi tetap ya di interview tetap kamu sampaikan bahwa Baik Ibu gitu. Itu kamu sampaikan aja, Baik Ibu, baik Bapak, terkait dengan benefit, sebenarnya pertimbangan saya itu tidak hanya melihat dari sisi gaji. Saya biasanya juga melihat dari kesempatan tumbuh berkembang bersama perusahaan. Selain itu saya juga bisa melihat terkait dengan kesempatan untuk berkarir di kantor ini gitu. Gitu. Karena pasti saya juga akan mengejar karir tersebut kayak gitu. Saya ingin mengejar karir saya. Jadi kalau ada kesempatan untuk tumbuh gitu ya, setelah sekian periode saya memahami bagian saya ini, terus nanti ada kesempatan untuk promosi-promosi, itu saya juga melihat itu sebagai benefit gitu. Sehingga saya akan mempertimbangkan semua itu gitu. Nggak apa-apa, kamu sifatnya diskusi kayak tadi ya gitu. Jadi nanti bisa sih detail aja lah, aku jelasin lebih lebih detailnya untuk teknisnya gitu ya, Angel ya. Oke. Oke. Oh, berarti benefit itu saya pikir selama ini benefit kan biasanya kalau interview sama RD biasanya kan ditanya benefit apa yang kamu inginkan. Saya selama ini jawab benefit yang diinginkan kayak fasilitas laptop, BPJS, kayak gitu-gitu doang. Ternyata jenjang karir, lingkungan kerja yang suportif itu termasuk benefit juga ya, Pak ya? Ya itu benefit ya, kamu gini sebenarnya itu sudut pandang sih gitu, bener gak Oh sih gitu. gitu. Itu kan sudut pandang, ini kan masing-masing orang beda nih gitu loh. Oke. Ada loh orang yang benefit itu apa, yang penting aku kerja di perusahaan ini. Ada orang yang ngelihatnya, makanya aku lihat kamu lagi, kamu sejauh ini tuh memandang benefit itu sebagai apa gitu. Hmm. Ada orang yang memandang benefit itu sama dengan gaji, duit nggak cocok langsung tolak gitu. Tapi ada juga yang memandang benefit itu sebagai tadi fasilitas-fasilitas tadi. Ada yang memandang benefit itu bahkan ya bisa bekerja di kantor ini itu benefit. Jadi saya bisa Oh, menggunakan software atau hardware yang nggak bisa saya akses di luar dengan gratis. Tapi sebagai karyawan ini saya akan bekerja dengan hardware dan software itu sehingga saya terlatih. Itu dia sebagai benefit gitu. Saya ketempelan nama besar perusahaan ini gitu. Saya bekerja di perusahaan yang citranya bagus di luar sana. Sebelumnya saya hanya jadi penonton karena saya masih kuliah, saya masih mahasiswa. Begitu masuk, saya ada di lingkungan yang suportif, yang begini-begini. Saya anggap itu sebagai benefit. Pertimbangan-pertimbangan tadi itu, intinya ya Angel ya, itu bisa digunakan biar kita tidak hanya melihat benefit itu sebagai nominal. Kalau hmm. kita, ini edukasi aja sih, kalau kita terbiasa melihat benefit itu sebagai uang, takutnya nanti di perjalanan di jalan, kamu tuh takutnya nanti bergerak kalau ada uangnya aja. Kamu tahu ini, biasanya kalau mesin itu odong-odong yang dimasukin koin gerak gitu. Kayak gitu. Yang suka ada di depan minimarket atau tempat hiburan gitu ya. Halo? Halo?
Suaraku jelas nggak di situ? Cek. Oke. Jadi kamu tahu kan kalau yang di tempat hiburan yang ada odong-odong dimasukin koin terus gerak gitu. Itu analogi yang paling sering aku sampaikan bahwa jangan kamu jadi karyawan kayak odong-odong koin tadi yang bergerak kalau ada uangnya. Dicemplungin koin baru gerak gitu. Karena kalau bergerak ada uangnya, begitu efek uangnya habis berhenti lagi gitu. Oke, jadi jangan kelihatan kalau kamu kerja tuh cuma ya uang itu butuh, nggak ada orang kerja nggak butuh uang, itu nggak ada gitu. Kalau nggak butuh ya di rumah santai-santai liburan kayak gitu kan. Cuman balik lagi gitu, ya untuk membiasakan hal itu, untuk edukasi juga gitu. Karena ini kita pakai sudut pandang lain. Logikanya, kalau kemampuan kamu meningkat, pasti apresiasi perusahaan itu juga meningkat. Karena biasanya tanggung jawab yang diberikan ke kamu juga meningkat. Bahkan kalau tanggung jawab nggak meningkat, kamu juga bisa dilirik, diapresiasi lebih di perusahaan lain suatu saat gitu. Oke, lah kan logikanya gitu. Naik jabatan pasti naik benefit dong, nggak mungkin nggak. Orang tanggung jawabnya naik, masa haknya enggak kayak gitu, ya kan? Tapi kamu di sini lebih berfokus pada apa? Sebabnya dulu. Gaji, uang itu akibat. Kalau kamu ngejar akibat, nggak selesai-selesai. Oke, mending kamu ngejar sebabnya gitu. Penyebab gaji kamu dibayar mahal tuh apa? Kompetensi. Makanya kejar tuh. Ada nggak kesempatan naikin kompetensi? Oke. Penyebab gajimu naik tuh apa? Promosi. Ada nggak peluang promosi? Seberapa mudah? Dan lain-lain. Gitu. Sehingga nanti otomatis tuh uang yang mengikuti kita. Gitu. Oke. Oke, siapa? Oke. Itu ya. Wah, serius banget ya gitu. Ini buat yang nonton sampai menit ini kita malam hari ya, buset dah. Gitu. Kita ngobrolnya malam-malam serius-serius itu. Udah kelihatan mukanya capek. Oke. Ada lagi nggak pertanyaan yang sifatnya general? Oh, Angel. Ada Harusnya lagi, ada sih. Pak. Apa tuh? Masih ada nih, Pak. Biasanya kalau kita interview sama HRD itu kan HRD bertanya, ada yang ingin kamu tanyakan ke saya, gitu kan, Pak? Ada Nah, pertanyaan lagi kalau nggak gitu ya? misalnya ada pertanyaan lagi kayak gini ditanyakan, biasanya tuh tipe HRD-nya itu pengen kandidatnya itu yang aktif atau yang cukup Bu, cukup, atau kita harus tanya korek-korek semua tentang budaya perusahaannya, benefit-benefitnya kayak tadi kan kayak jenjang karir itu kan pasti si HRD kan nggak langsung tutup poin di sini tuh ada jenjang karir gini, gajinya segini, kamu akan segini, gitu gimana itu ya Pak? Ya, oke. Menarik ya. Ini pertanyaan ini juga udah aku bahas di playlistku tadi, playlist tes interview di YouTube ya. Nanti dilengkapi aja, barangkali ada yang aku sampaikan di sana tapi aku lupa sampaikan di sini gitu. Bahwa kalau Oke. kamu ditanya pertanyaan, ada pertanyaan lagi nggak? Saranku adalah harus selalu jawab. Ada. Hmm. Oke. Nah, pada saat menjawab itu, boleh nanya lebih dari satu pertanyaan. Oke. Tapi, pertanyaan yang ditanyakan itu, satu pertanyaan yang relevan dengan ya posisi kamu tadi gitu ya, dengan pekerjaanmu tadi. Yang nomor dua, pertanyaannya itu relevan, nomor satu ini dulu. Jadi pertanyaan yang relevan itu adalah ini pertanyaan-pertanyaan yang memang harusnya dijawab sama HR gitu, bukan sama user. Jadi jangan nanyain hal-hal yang sifatnya teknis. Sama HR itu nanti hubungannya sama apa? Ya personality kamu, pengembangan diri kamu, budaya pekerjaan, kelanjutan proses rekrutmen dan lain-lain kayak gitu. Oke? Kalau yang hal-hal yang sifatnya teknis soal kerjaan itu nanti nanya sama user. Oke, jadi pastikan ya kamu tuh selalu ngejawab. Iya, ada. Nomor dua, pertanyaan itu boleh lebih dari satu. Yang nomor tiga, tanya pertanyaan yang relevan dengan posisi dan ya tadi ini tahapan interview apa. Yang keempat, tanya yang kamu pengen tahu dan bukan ngetes. Jangan kayak kamu tuh sebenarnya udah tahu jawabannya, tapi biar ada aja aku ngetes HR-nya gitu. Jadi orang yang tulus nanya karena pengen tahu, karena butuh tahu, sama yang ngetes itu kelihatan. Oke, jadi jangan tanya yang ngetes, yang asal nanya aja gitu. Oke. Contohnya ada nggak itu Pak? Hmm? Contohnya yang Ya bayangin aja, kamu tahu jawabannya tapi pura-pura nanya aja gitu. oh gitu. Nah, gitu. Angel, kamu tahu nggak Jel 1 tambah 1 berapa Jel? Tahu Pak? Berapa tuh? 2. Oh ya udah gitu. Ya enggak, ini contoh analoginya aja. Cuman pasti ada hal-hal lain. Hal-hal yang sebenarnya kamu udah tahu tapi kayak gitu karena nanti akan muncul di ekspresimu. Gitu.
gitu. Jadi kayak kaget gitu istilahnya. Oh gitu ya Pak, gitu responnya Bukan ya, gitu ya Pak. dari ekspresinya udah kelihatan ini orang sebenarnya udah tahu nih, cuma ngetes aja nih kayak gitu. Kelihatan kok dari ekspresi orang. Jangan salah loh, rekruter tuh bisa baca muka orang ya kayak gitu, ekspresi-ekspresi orang gitu. Makanya tadi Tapi kan pakai masker Pak. lo kata siapa pakai masker? Yang besok-besok. Kan aku ngomong yang besok-besok. Emang masih pakai masker terus kamu di situ? Oh iya juga sih Pak. Oke. Kayak gitu. Masalah utamanya tuh jawabannya gitu, bukan maskernya. Oke? Oke. Ya, itu. Karena yang di body language kamu bisa nunjukin orang kamu lagi serius antusias Oke. apa enggak kayak gitu. Komunikasi tuh ada dua unsurnya. Ada yang verbal, Hmm. ada yang verbal, ada yang non verbal. Non verbal tuh macem-macem, eye contact, ekspresi, postur, gesture dan lain-lain gitu. Itu bisa dinilai tuh sama recruiter. Oh. Oke, gitu. Jadi jangan salah gitu. Sehingga tadi jangan nanya tuh yang ngetes gitu. Kamu yang bener-bener pengen tahu. Dan yang terakhir adalah jangan nanya sesuatu yang di internet tuh ada, di websitenya ada gitu. Pak, mohon informasi visi dan misi perusahaan ini apa ya gitu. Wah, itu di websitenya ada. Malah kelihatan kamu, mohon maaf nih, kurang riset. Kalau kamu kurang riset, padahal di website ada, itu yang denger itu kesel. Sampai mikir bahwa, lo kamu tuh niat nggak kerja di sini? Udah riset belum? Karena kalau orang yang antusias ngelamar kerja di suatu perusahaan, pasti dia udah riset gitu. Atau perusahaan ini produknya apa aja ya Pak gitu. Loh, malah aneh gitu. Nanti dibalik loh, Anda belum riset gitu. Jadi seolah-olah kamu cuma modal nekat pasang badan aja gitu. Jangan-jangan motif kamu jalan ke sini tuh bukan karena perusahaan ini, tapi karena duitnya. Gitu. Atau kamu yang penting ada yang manggil baru datengin. Nah, gitu-gitu. Ya. Sehingga tadi silahkan gitu. Kalau memang ada, dan pertanyaan tadi ada dua ya. Tadi kan aku bilang pertanyaan boleh lebih dari satu gitu kan. Tapi pertanyaan ini bisa muncul karena dua hal. Pertama, memang dari rumah udah kamu siapin gitu. Jadi ada pertanyaan yang udah kamu siapin dari rumah. Tapi ada juga pertanyaan yang sebenarnya tuh kepikiran karena proses interview itu. Pertanyaan ini ada pertanyaan lagi atau enggak? Itu kan ditanyanya biasanya di akhir-akhir kan. Bisa yang Ya. terakhir atau di akhir banget gitu. Di hampir akhir. Di awal kan udah ada tanya jawab tuh gitu. Nah, kadang tuh di tengah-tengahnya jawab kan ada penjelasan-penjelasan, gambaran-gambaran yang diberikan tuh sama interviewernya. Nah, gara-gara beliau menyampaikan sesuatu, kamu jadi kepikiran pertanyaan. Nah, itu lempar aja di paling belakang. Itu juga bisa Oke. kayak gitu. Jadi jenis pertanyaan tuh ada, tapi jangan mengandalkan itu. Jangan hanya mengandalkan pertanyaan yang bakal kamu temukan di tempat. Karena masing-masing orang kesempatannya beda-beda, kreativitas pertanyaan juga beda-beda gitu. Sehingga buat jaga-jaga kamu juga udah ada hasil risetmu dari rumah itu sampai level apa, akhirnya kamu menyiapkan pertanyaan apa. Misalkan tadi kamu menanyakan, misalkan belum, memang bener ya harus dijawab kenapa? Karena ada hal yang mungkin rekruter, aku punya HR di sini, tidak memberitahu kalau kamu nggak ditanya gitu. Oke, jadi kalau nggak ditanya nggak jawab gitu si rekruternya, sehingga kamu harus nanya. Mungkin soal tadi kesempatan untuk tumbuh gitu. Bu, mohon informasinya Bu untuk, misalkan kamu nanya, saya ingin menanyakan terkait dengan tim di mana saya nanti akan bekerja di dalamnya. Itu seperti apa ya Bu gambarannya? Saya ingin mengetahui berapa jumlah timnya gitu yang nanti menjadi tim saya, atau karakter leader saya nanti semacam apa ya Bu gitu, saya untuk estimasi. Boleh, kamu boleh nanya soal tadi, Bu mohon informasi gitu terkait dengan kesempatan untuk belajar di sini Ibu, adakah pelatihan rutin yang diberikan oleh ya departemen HR gitu ya, di mana ada pelatihan rutin yang diberikan baik nanti di dalam kantor atau di luar kantor yang nantinya akan berlaku secara berkala gitu. Adakah pelatihan berkala yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi karyawannya Ibu gitu. Itu boleh menanyakan soal itu ya kan. Gitu. Nggak harus, kalau kamu nanyanya terlalu general, mohon informasi Bu terkait dengan budaya perusahaan ini gitu. Budaya di perusahaan ini. Nanti dibalikin lagi nanti. Budaya apa yang dimaksud ya gitu. Nah, kan kamu bingung. Jangan kamu ngomong budaya perusahaan itu kamu nggak tahu arti budaya perusahaan itu apa. Nanti riset dulu ya kamu ya gitu. Gitu. Jadi biar lebih spesifik gitu. Mendingan kayak tadi gitu kan. Namanya HR, dia kan ngurus soal karyawan nih, keluar masuknya karyawan nih gitu kan ibaratnya. Hak dan kewajibannya nih. Nah, makanya kamu nanya misal soal tadi, ada nggak pelatihan rutin yang dilakukan untuk mengembangkan kompetensi karyawannya, atau terkait dengan kesempatan berkarir di sini, tentang jenjang karir, kesempatan promosi bagaimana ya Bu ya di perusahaan ini gitu. Boleh semacam itu. Atau ada kesempatan untuk mutasi, rotasi di cabang lain bagaimana gitu. Boleh.
Ditambah nanti satu pertanyaan lagi tadi untuk oke, baik Bu terima kasih atau baik Pak terima kasih. Pertanyaan saya yang kedua adalah terkait dengan kelanjutan proses rekrutmen ini nanti ke depan bagaimana ya Bu ya tahap-tahapnya boleh gitu. Gitu contohnya ya gitu. Jawabanku jadi kemana-mana ya gitu. Maklum ya udah last minutes, maksudnya last minutes malam hari gitu ya. Gitu. Jadi kayak gitu tapi ke gambar ya maksudnya. Dari Gambar sisi Pak. generalnya ke gambar ya. Oke.